Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Ibu, di channel Galeri Guru. Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan tutorial cara pengisian e-kinerja bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sebelumnya, kemarin saya sudah membuat tutorial pertama terkait dengan pengisian RHK atau rencana hasil kerja untuk kepala sekolah. Kemarin ada 6 RHK yang terdiri dari yang utama itu poin 1 sampai 4 dan ditambah tugas tambahan kepala sekolah 5 dan 6. Kemarin Bapak Ibu sudah mengisi. Untuk langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah mengisi di penilaian yang terkait dengan rencana aksi dan upload bukti dukung. Bapak Ibu silakan masuk ke e-kinerja masing-masing melalui akun yang sudah dimiliki, kemudian klik tombol SKP di sini. Setelah itu muncul ada menu-menu, ini ada 4 menu, ada detail SKP, matrik, peran hasil, SKP bawahan, dan penilaian. Silakan Bapak Ibu klik penilaian. Nah, di sini nanti ada 4 triwulan yang harus Bapak Ibu guru isi. Ada triwulan 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2023. Ada triwulan 2 itu 1 April sampai dengan 30 Juni 2023. Ada triwulan 3 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023. Dan triwulan 4 itu 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2023. Dan yang terakhir, jangan lupa, ini yang paling penting, itu adalah SKP tahunan Bapak Ibu. Itu mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Nanti untuk yang menu ini, triwulan 1, 2, 3, dan 4 semua harus diisi. Rencana aksi dan pengisian bukti dukung. Kemudian untuk SKP tahunan juga harus diisi semua. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari rencana aksinya. Kita klik rencana aksi. Setelah kita klik muncul tambahan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Di sini saya membuat rencana aksi 2. Ya, 2 rencana aksi dengan acuan saya sudah memiliki mapping, ya, mapping kepala sekolah yang berupa Excel. Nah, ini adalah mapping yang telah saya buat, ya. Di sini untuk kolom pertama ada RHK yang kemarin kita sudah isi di tutorial pertama. Kemudian ada rencana aksi, kemudian link bukti dukung. Nah, kemudian yang perlu disiapkan adalah bukti dukungnya. Bapak Ibu, untuk RHK pertama itu ada KSOP, Kurikulum Operasional Standar Pendidikan. Ada RKJM, Rencana Kerja Jangka Menengah. Kemudian yang ketiga ada RKT, Rencana Kerja Tahunan. Yang keempat, Program Supervisi. Dan yang kelima, ARKAS atau RKAS. Kita mencoba untuk pengisian rencana aksi Bapak Ibu. Ya. Untuk triwulan 1, ya, di sini ada 2 yang harus dipersiapkan. Saya ulang lagi Bapak Ibu, untuk triwulan 1 ini Januari sampai Maret itu ada 2 rencana aksi, yaitu RKJM, RKT, dan laporan kegiatan pembelajaran.
Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan mengisi rencana aksi 2 kolom ini. Ya, 2 kolom ini silakan di copy. Kemudian masuk ke e-kinerja. Nah, kebetulan ini saya sudah dinilai Bapak Ibu, ya, dinilai oleh atasan saya. Jadi silakan nanti klik tambahkan seperti ini saja. Kemudian tadi yang Excel tadi di copy di sini seperti ini. Kemudian targetnya adalah 1 dokumen seperti ini. Kemudian pilih OK. Ya, pilih OK seperti ini. Nah, karena muncul keterangan seperti ini, karena SKP telah dinilai oleh atasan. Kebetulan untuk SKP yang telah saya ajukan sudah dinilai oleh Kepala Dinas. Kemudian untuk rencana aksi yang kedua, Bapak Ibu ambilkan ini, menyusun laporan tugas pokok kepala sekolah. Silakan pilih ini. Yang kedua silakan di copy, sama langkahnya copy seperti ini. Kemudian tambahkan di sini nanti ya, ditambahkan di sini, di copy, dan juga targetnya 1 laporan seperti ini. Kemudian di OK. Nah, ini karena sudah dinilai muncul keterangan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Itu untuk triwulan 1 sudah selesai. Kemudian lanjut triwulan 2. Kita kembali ke SKP lagi. Ya. Ataupun juga bisa langsung mengisi bukti dukung Bapak Ibu. Bukti dukungnya juga harus bisa diisi. Tapi kalau mengisi rencana aksi dulu juga nggak apa-apa. Rencana aksi sama triwulan 2. Nah, ini juga ada 2 rencana aksi Bapak Ibu. Kita bisa melihat di Excel-nya sini. Triwulan 2, ini triwulan 2. Nah, ini triwulan 2. Rencana aksinya sama ini nanti. Nah, ini triwulan 2. Kita harus membuat program supervisi dan laporan monitoring KPM. Silahkan masukkan ke satu-satu di sini tadi. Sini, kemudian juga di sini. Tinggal mengcopy Excel-nya tadi Bapak Ibu. Nanti untuk mapping dan link Google Drive nanti akan saya bagikan di deskripsi pada video tutorial ini Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke triwulan 3. Kita lihat saja. Saya kira nanti Bapak Ibu sudah bisa untuk mengisi rencana aksi ya. Triwulan 3 kita lihat Bapak Ibu. Nah, triwulan 3 itu kita juga 2 Bapak Ibu. Triwulan 3 ada 2 rencana aksi. Silakan Bapak Ibu masukkan saja ya triwulan 3 seperti ini. Nah, ini juga ada 2 rencana aksi. Nanti tinggal menambahkan ya. Ini target 1 dokumen. Kemudian yang kedua target 1 laporan. Itu untuk triwulan 3. Bisa saja Bapak Ibu rencana bisa di sini misalkan ada 4 ya. Terlaksananya kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini juga bisa Bapak Ibu tambahi jika Bapak Ibu memiliki sertifikat pengembangan diri atau diklat. Ya, Bapak Ibu memiliki pengembangan diri berupa diklat atau seminar. Silakan Bapak Ibu rencana aksi juga bisa ditambahkan. Ya, jadi silakan untuk pengembangan diri ini menyesuaikan sertifikat atau diklat yang Bapak Ibu miliki. Kemudian kita lihat triwulan 4. Ya, triwulan 4.
triwulan 4 kita mengisi rencana aksi ini hampir semua saya isi Bapak Ibu. Karena kita lihat di Excel-nya yang saya buat ya. Pada triwulan 4 ya, itu kita membuat RKAS atau Arkas Perubahan, kemudian rekap LPG BOS, laporan kegiatan PKG atau PKKS yang ada di aplikasi PKG atau PKKS, nanti saya bagikan juga. Kemudian upload raport pendidikan, yang ketiga laporan supervisi kepala sekolah. Kemudian yang keempat, ini juga harus diisi, silahkan Bapak Ibu jika memiliki pengembangan diri ya, berupa diklat atau seminar atau apa, bisa diisi di triwulan 4 ini. Kemudian ditambah 2 lagi, itu adalah tugas tambahan. Ini ada surat ya, keterangan anggota atau pengurus PGRI, dan yang kedua KTA PGRI. Kemudian RHK yang keenam juga ada 2, SK atau surat keterangan anggota pramuka atau pengurus pramuka, dan yang kedua KTA pramuka. Ini masuk pada triwulan 4. Jadi rencana aksinya diisi semua kalau saya Bapak Ibu. Ya, ini diisi semua ini. Nah, silakan diisi, mengambil dari Excel-nya ini, tadi langkahnya sama. Ya, mengambil dari Excel ini. Di Excel-nya ini. Nah, ini silakan nanti rencana aksi di-copy. Di-copy semua Bapak Ibu. Ya, 1 sampai 6. Ini di-copy. Setelah selesai rencana aksi, kita masuk ke bukti dukung Bapak Ibu. Bukti dukung. Ya, kita kembali ke SKP-nya. Ini kita masukkan cara mengupload bukti dukung. Ya. Kita masuk ke penilaian lagi. Kemudian kita pilih yang ini Bapak Ibu. Pengisian bukti dukung. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bukti dukungnya nanti masuk ke kolom ini. Tambah ini Bapak Ibu. Tambah. Ya, nama bukti dukungnya apa? Misalnya tadi yang pertama bukti dukungnya adalah misalnya ini RKJM. Kita masukkan RKJM saja. Ya, RKJM. Kita tulis RKJM. Kemudian misalnya ini RKJM. Kemudian bukti dukung linknya. Ya, linknya kita ambil di Excel yang sudah saya sediakan Bapak Ibu. Ini RKJM. Nah, ini tinggal di copy Bapak Ibu. Ini saya sudah membuat Excel-nya. Jadi tinggal ngopi link-linknya yang ada di Excel ini dari Google Drive. Silahkan copy seperti ini. Kemudian masuk ke sini bukti dukung, copy seperti ini. Kemudian OK Bapak Ibu. OK. Ya, klik OK. Ini saya close saja karena saya sudah dinilai Bapak Ibu. Ya, yang dinilai itu ini. Kita sudah mendapatkan feedback ya. Sudah terpenuhi dan terus ditingkatkan. Ini adalah penilaian dari kepala dinas ataupun yang diberi amanah untuk melakukan penilaian. Ya, seperti ini. Ya, ini untuk triwulan 1. Kemudian yang kedua tadi. Yang kedua ada apa? Yang kedua ada RKT. Kita masukkan saja RKT-nya. RKT di sini nanti tambah 2 RKT ya. Kemudian yang kedua nanti ada laporan hasil monitoring dan supervisi kegiatan belajar mengajar Januari sampai Maret, kita upload di sini. Ambilnya linknya dari Excel ini Bapak Ibu. Ini triwulan 1 kita ambil yang ini. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, jangan lupa untuk upload Google Drive-nya, jangan sampai keliru. Ini saya sekalian saya kasih caranya.
kita masuk ke Google Drive ya, Google Drive. Ini misalnya saya mau upload nah, RHK maaf, ini misalnya saya mau upload ini PKKS saya. Nah, ini kita klik ini, kemudian bagikan. Ya, jangan sampai keliru, kalau salah nanti tidak bisa terbuka atau terbaca oleh yang menilai. Nah, di sini nanti biasanya muncul yang ini dibatasi atau ini dibatasi. Ini pilih yang ini, siapa saja yang memiliki link. Kemudian pilih ini, pilih yang melihat saja Bapak Ibu, melihat ya. Melihat, jangan editor ya atau komentator, pilih melihat saja supaya tidak bisa diedit oleh orang lain ya. Setelah itu kita salin link ya, kemudian kita pindah di sini tadi RKJ seperti ini ya, di copy di sini di Excelnya tadi. Itu cara membuat link ya Bapak Ibu, link. Lanjut ke e-kinerja Bapak Ibu, kemudian triwulan 1 sudah, lanjut triwulan 2 dan seterusnya Bapak Ibu. Saya kira sudah bisa ya. Triwulan 2 misalnya, triwulan 2, kita masuk ke triwulan 2. Triwulan 2 itu yang kita masukkan adalah program supervisi, kemudian juga laporan KBM pasti ada. Nah, laporan KBM April sampai Juni. Nah, kita program supervisi bisa ambil linknya di sini. Nah, program supervisi. Nah, ini kita kopikan, sama langkahnya tadi sama. Langkahnya sama. Itu triwulan 2, cukup 2 bukti dukung Bapak Ibu. Kemudian triwulan 3. Triwulan 3 sama. Langkahnya sama Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu betul-betul mempelajari dan mengerjakan dengan benar-benar sungguh-sungguh, nanti 1 jam selesai. Dengan syarat atau catatan bukti dukung sudah memiliki semua. Ini untuk triwulan 3 itu ada KSOP ya, karena triwulan 3 itu masuk bulan Juli, maka kita harus membuat kurikulum satuan operasional pendidikan. Kemudian juga wajib melakukan KBM, supervisi guru. Nah, ini untuk triwulan 3 yang dimasukkan di triwulan 3. Ini sudah dinilai oleh atasan. Kemudian triwulan 4 ya. Di triwulan 3 Bapak Ibu jika memiliki ya diklat seminar ya bisa dimasukkan di triwulan 3. Misalkan Bapak Ibu mendapatkan seminar atau sertifikat diklatnya di bulan Agustus atau September, itu bisa dimasukkan di triwulan 3 ya. Atau Bapak Ibu memiliki sertifikat di bulan Maret, berarti di triwulan 1. Kemudian triwulan 4, di triwulan 4 itu kita mengupload ya Arkas perubahan atau yang berkaitan dengan BOS lah, silahkan masukkan. Kemudian rekap LPG BOS, kemudian monitoring ya KBM, kemudian laporan supervisi kepala sekolah, lapor pendidikan, laporan PKKS, kemudian ini untuk pengembangan keprofesian saya masukkan ke triwulan 4, itu ada laporan KKG dan laporan diklat penguatan kepala sekolah. Ini saya masukkan di triwulan 4. Kemudian kelima ada surat keterangan KTA, PGRI, ranting Geyer, kemudian surat keterangan KTA anggota pramuka Geyer. Ini yang masuk triwulan 4. Tuh, ini sudah dinilai semua itu Bapak Ibu. Kemudian masuk yang terakhir adalah SKP tahunan. SKP tahunan.
Kita lihat SKP tahunannya. Ini kita pengisian bukti dukung dan list lihat hasil. Nah, ini SKP tahunannya. Sama Bapak Ibu, sama ya. Kita mau masukkan semua. Untuk RHK, rencana hasil kerja 1 itu ada. Ini untuk tahunannya ini Bapak Ibu ada 5 ya, ini. Jadi kita masuknya di sini di Excel ini. Nah, ini masuk RHK 1. Ya, ini masuk RHK 1 ini. Ya. Kemudian nanti ini masuk RHK 2 ada ini. Misalnya masuk ini. Ya. Seperti ini. Oke, RHK 3 nanti ini dimasukkan semua Bapak Ibu di SKP tahunan. Ya, jadi untuk SKP tahunan RHK 1 ada 5, kemudian RHK 2 ada 2, RHK 3 ada 3 untuk SKP tahunan. RHK 4 ya, misalnya RHK 4 ini ada 1, 2, 3, 4. Ya, ini silakan masukkan yang dimiliki saja, mungkin 2 atau 3. Kemudian yang kelima ada bukti dukung KTA sama surat keterangan 5 dan 6. Ya, ini masuk semua Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini sampai tugas tambahan yang ke-6. Ini harus dimasukkan juga di SKP tahunan. Realisasi silakan nanti diedit Bapak Ibu. 5 dokumen penilaian pimpinan. Ini penilaian pimpinan. Demikian Bapak Ibu terkait dengan pembuatan SKP di bagian rencana aksi dan upload bukti dukung. Silakan Bapak Ibu tinggalkan komentar jika mengalami kendala atau kesulitan. Insya Allah saya siap membantu. Untuk catatan Bapak Ibu, SKP ini berasal dari Kabupaten Grobogan. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan dengan kabupaten lain. Silakan menyesuaikan. Demikian, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Insya Allah kalau bisa jawab ya saya jawab. Kalau belum bisa nanti saya sampaikan ke rekan yang lain biar bisa membantu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.